Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi ini kita berjumpa lagi lewat video ibadah sekolah Minggu yang berada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah kita, bersama-sama kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Khotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sadar ataupun tidak, anak-anak sekolah Minggu dan ibu guru pernah melakukan kesalahan selama 1 minggu ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Tuhan
akan melandasi ibadah kita pagi ini lewat cerita baru Alkitab. Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, untuk kesehatan yang baru, kekuatan dan nafas hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh dengan keberkatan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan melandasi ibadah sekolah minggu kami saat ini lewat cerita Alkitab yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Pidia. Ya Tuhan, Tuhan tolong dan berkati Ibu Guru kami yang akan bercerita, sehingga boleh menyampaikannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita Alkitab. Amin. Ya, adik-adik semua, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Ya, Ibu Guru mau bertanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang pernah melihat orang kecelakaan di sini? Ya, misalnya saja dia jatuh dari motor atau kendaraan yang tabrakan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ada orang yang kecelakaan, pasti kita akan kaget, kita takut, dan juga kita kasihan kepada orang yang mengalami kejadian itu. Seperti itu juga lah dengan cerita kita pada saat ini. Ya, ada beberapa orang, mereka membawa kabar kepada Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya itu dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Dan mendengar berita itu, Yesus kemudian merespon dan juga mengajarkan bahwa malapetaka yang menimpa baik orang Galilea maupun malapetaka yang pernah menimpa ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, sesungguhnya tidaklah lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem. Dan Yesus berkata bahwa tetapi barang siapa tidak bertobat, maka ia akan binasa atas cara seperti itu. Ya, lalu kemudian Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Ya, Yesus berkata bahwa ada seorang yang memiliki kebun pohon ara. Ya, kebun atau pohon ara ini dia sudah tumbuh selama 3 tahun lamanya. Tetapi pohon ara ini dia tidak berbuah, sehingga sang pemilik kebun menyuruh orang yang mengurus kebun itu untuk menebang pohon itu. Ya, karena dia berpikir bahwa untuk apa pohon itu masih ada, tumbuh tetapi tidak berbuah. Ya, tetapi pengurus kebun itu meminta kepada tuannya supaya diberikan kesempatan untuk merawat pohon itu. Ya, dia akan memberikan pupuk dengan baik. Namun jika pohon ara itu tetap tidak berbuah, tahun depan barulah ia akan menebang pohon ara itu. Ya, adik-adik, cerita kita saat ini mau mengajarkan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu bahwa
kita tidak boleh sembarang menuduh orang lain berdosa ketika ada yang mengalami kecelakaan atau bencana di dalam kehidupannya. Ya, tetapi semua orang yang hidup di dunia ini akan ada waktunya untuk meninggal dunia. Ya, mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena mengalami musibah. Tuhan tidak menginginkan kita menuduh bahwa orang tersebut banyak dosanya. Ya, sebab semua orang, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Ya, karena itu Tuhan inginkan kita selalu bertobat, karena banyak perbuatan yang kita lakukan tanpa sadar kita telah berbuat dosa, dan tanpa sadar kita telah menyakiti hati Tuhan. Amin. Pokok cerita kita, adik-adik semua, yaitu perlunya pertobatan. Ya, jadi pokok cerita kita adalah perlunya pertobatan. Jadi adik-adik semua di rumah bisa membuka Alkitabnya ya, dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Bisa baca ya di rumah, Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita menyanyi lagu Katakan Tidak Pada Dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita telah terima dan nikmati. Lewat kasih sayang mama dan papa di rumah, lewat kasih sayang oma dan opa yang menjaga dan menemani kita, lewat teman-teman dan sahabat-sahabat kita di sekolah, dan juga sahabat-sahabat kita di rumah. Juga yang sering kita lupa untuk kita syukuri, yaitu kesehatan yang Tuhan karuniakan. Mari bersama-sama kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur kita, dan kita nyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah
bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati ibadah kami. Walaupun kami anak-anak sekolah minggumu hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami anak-anak Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak sekolah minggumu di dalam masa sekolah, di dalam masa bermain. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di tempat lain. Tuhan akan terus memberikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan, dan biarlah di dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan kedua orang tua kami boleh menikmati senantiasa berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit di dalam kelemahan tubuh, siapapun mereka ya Allah, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa bagi guru kami, pengurus sekolah minggu di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan supaya boleh menjalani setiap kehidupan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, persembahan kami telah berikan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini supaya boleh digunakan dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah persekutuan kami di SMGT Jemaat Sion Parepare. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap jaga dan lindungi kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami percaya ya Allah, Engkau yang akan senantiasa menjaga dan menaungi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu hanya melalui anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah kita pagi ini. Semoga kita semua semakin semangat dan sukacita menjalani hidup kita di hari ini. Menutup ibadah sekolah minggu kita nyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.
dalam Kristus.